Halo sedulur dan kawan-kawan, setelah Ramadan selesai, kali ini saya mau liburan yang banyak menguras tenaga. Saya dan rekan-rekan kampung akan melakukan ekspedisi mendaki atap Jawa Tengah, Gunung Slamet, 3428 mdpl. Sebuah perjalanan yang bisa dibilang terlalu beresiko, yang dimana kami belum memiliki pengalaman dalam mendaki gunung. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan saat mendaki, agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Oke guys, jadi kita sekarang sedang siap-siap untuk berangkat. Kami sampai di base camp sekitar jam 11 siang. Untuk registrasi merogoh kocek 30.000 per orang dan dibutuhkan surat keterangan sehat. Kami diberi arahan sebelum memulai perjalanan. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan. Cuacanya sekarang hujan guys, deres lagi. Langkah demi langkah sangat berarti. Di sini sebenarnya ada ojek yang sampai pos Bayangan dan pos 1. Untuk sampai pos Bayangan merogoh kocek sekitar 35.000 dan untuk sampai pos 1 sekitar 80.000. Karena kami santai dan tidak terburu-buru, kami memutuskan untuk jalan saja sambil menikmati suasana alam yang masih sangat asri. Sekitar 40 menitan kita berjalan, akhirnya kita sampai juga di pos Bayangan. Di sini kami menikmati buah semangka yang dibanderol dengan harga Rp3.000 dan mendoan satunya Rp2.000. Sekitar 5 menit istirahat, kita pun lanjutkan perjalanan menuju pos 1. Di sini trek sedikit terjal, sangat membuat kami ngos-ngosan, yang memang kita bukan seorang pendaki profesional. Tetapi, apa salahnya mencoba hal baru, jika itu membuat diri kita tahu arti dari sebuah proses. Perjalanan dari pos Bambangan ke pos 1 itu cukup nanjak-nanjak dan akhirnya setelah beberapa lama kita sampai juga di pos 1. Kabutnya di sini udah mulai turun teman-teman. Sampai di pos 1, kita pun istirahat lagi dan tidak lupa menikmati semangka yang sangat segar. Ketika melihatnya, tangan ini seperti terpanggil untuk mengambilnya. Cuaca mulai mendung, kami pun khawatir jikalau harus berjalan ditemani dengan hujan dan jalan yang licin. Trek dari pos 1 ke pos 2, ini adalah trek yang sangat menguras tenaga, jalannya naik terus tanpa ada bonus. Monggo. Sesekali kita harus berhenti karena jalur naik turun yang bertabrakan. Maklum saja, sekarang banyak orang yang menjadikan gunung tempat liburan. Contohnya kami. Masih perjalanan menuju pos 2, rasa-rasanya badan ini meminta untuk pulang saja. Di rumah enak bisa rebahan. Tetapi tekad sudah bulat, keputusan sudah diambil. Kita harus tetap lanjutkan perjalanan, walau langkah ini terasa begitu berat. Tetap harus cicil dan cicil, asal jangan 12 bulan cicilannya. Nih masih perjalanan menuju pos 2. Udah mulai geluduk-geluduk. Wah, kayaknya bakalan hujan sih nanti. Tapi semoga saja tidak. Sesekali kita istirahat untuk mengisi ulang energi dan meredakan nafas yang ngos-ngosan ini. Di sini bisa akrab dan saling sapa walau nggak kenal sama sekali. Itu adalah pelajaran yang sangat berarti. Pos 2 itu di depan yo. Semangat. Ngepon. Kecil. 12 kali. Sekitar jam 2 siang, akhirnya kita sampai di pos 2. Di sini banyak yang mendirikan tenda karena mungkin semalam camp di atas sudah cukup penuh. Dari pos 2 ke pos 3 sangat menguras banyak tenaga. Kita lebih banyak berhenti, ditambah kaki saya yang mulai kram.
Tetapi cicilan harus terus dibayar, langkah demi langkah saya paksakan. Sekitar jam setengah 4 kita sampai juga di pos 3. Di sini kita pun istirahat. Di pos 3 banyak juga yang mendirikan tenda. Saya khawatir kalau di pos 5 nanti kami tidak kebagian tempat untuk mendirikan tenda. Setelah istirahat, cuaca mulai terasa dingin. Kita pun melanjutkan perjalanan. Kram kaki saya mulai menjadi-jadi, terlalu banyak berhenti dan sampai tidak sempat untuk merekam perjalanan. Iya, muter. Kita sampai di pos 4 Samarantu. Sekarang pukul 5:20 dan kita akan camp di pos 5 kalau nggak penuh. Karena kita sudah mulai terburu-buru, agar kita nggak jalan malam, dari pos 4 ke pos 5 sama sekali tidak sempat untuk merekam perjalanan. Akhirnya tadi kita sampai di pos 5 sekitar jam 6. Langsung mendirikan tenda di tempat ala kadarnya dan masak untuk mengisi perut yang sudah kosong sedari siang. Lumayan lah. Sekarang pukul 3:20 kita mau berangkat summit. Semoga lancar bersama Mas Caca, Mas Depin dan Mas Habib dan Mas Dika. Pukul setengah 4 kita trekking dari pos 5 menuju puncak. Kami berusaha untuk menjaga tubuh tetap kuat dan hangat. Ternyata di gunung dinginnya luar biasa. Sampai di pos 7. Rame banget. Ini sekarang baru jam 4 lebih seperempat kayaknya. Pos 8. Ketemu nih Mas. Monggo. Semangat Mas bentar lagi puncak. Ya monggo. Buka praktek pijit ora. Pijit iki kan aku. Langkah demi langkah kita lalui. Akhirnya kita sampai juga di pos 9 sekitar pukul setengah 6 pagi. Dari sini trek sudah bebatuan, memaksa diri kita untuk seimbang agar nggak kepleset. Saat menuju puncak, kita pun disuguhkan dengan sunrise yang begitu indah dengan samudera awannya, seperti memberi energi agar bisa sampai puncak lebih cepat lagi. Kita sedang menuju puncak. Gimana perasaanmu? Sehat. Kita sana tuh 1 jam lagi mungkin. Di belakang sana udah ada lautan awan. Perjalanan menuju puncak masih sekitar 1 jam lagi. Kita harus naik sekitar 300 mdpl dari pos 9 menuju puncak di atas sana. Masih setengah perjalanan lagi. Tadinya udah naik. Semangat. Capek. Kata-kata hari ini Mas. Alon-alon asal pelakon. Oke, cocok kalau nalon ya. Terburu-buru nanti malah kayak Sampai di puncak, rasa capek selama perjalanan akhirnya terbayarkan. Gunung yang tiap hari saya lihat waktu kecil, sekarang saya bisa berdiri di atasnya. Sebuah pencapaian yang sangat berarti bagi diri saya.
Mantapin. Bombong. Mending ada bombong guys. Setelah naik, saya berjalan menuju Kawah Segorowedi. Sungguh betapa indahnya alam ini. Tuhan menciptakan alam yang indah ini. Kenapa kalian berdiam diri? Ayo kawan, alam ini begitu luas untuk kau jelajahi. Sekarang saya jadi tahu kenapa orang-orang pada suka naik gunung. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya sampaikan di Selamat, mantap.